Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Ibu Taslifa SSI MSC, dan Bapak Bahri Majid SE ME. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada penguji utama kita, yaitu Bapak Dr. Andis Sugrani, MSI, yang telah hadir untuk menyaksikan presentasi proposal saya. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Screening Anti-Herpes Simplex IgG-IgM pada Ibu Hamil Trimester 1 di Puskesmas Antang. Adapun poin-poin pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan alur penelitian. Baik, masuk di latar belakang. Infeksi herpes simplex virus atau HSV dapat terjadi pada ibu hamil dan beresiko menimbulkan komplikasi, terutama pada trimester awal kehamilan. Kedua, pemeriksaan antibodi IgG dan IgM digunakan untuk mendeteksi status infeksi HSV pada ibu hamil. Di sini antibodi IgG dan IgM itu dia menentukan bagaimana infeksi HSV yang terjadi pada ibu hamil itu. Apakah dia terjadi di awal infeksi ataupun di akhir infeksi? Karena antibodi IgG itu adalah antibodi yang menunjukkan bahwa seseorang telah terinfeksi lama atau sudah terjadi beberapa bulan ataupun minggu. Dan IgM sendiri itu adalah infeksi atau penanda bahwa ibu hamil atau seseorang itu baru mengalami infeksi HSV tersebut. Sehingga screening antibodi HSV belum menjadi pemeriksaan rutin dan data lokalnya masih terbatas. Hal inilah yang membuat saya tertarik untuk melakukan screening antibodi HSV di Puskesmas Antang, terutamanya pada ibu hamil trimester 1. Baik, adapun rumusan masalah, di sini saya ingin mengetahui apakah terdapat antibodi anti-herpes simplex virus IgG-IgM pada ibu hamil trimester 1 di Puskesmas Antang. Adapun tujuan dari penelitian saya di sini untuk mengetahui keberadaan antibodi HSV, IgG, dan IgM pada ibu hamil trimester 1 guna menentukan status paparan dan kemungkinan infeksi HSV sebagai dasar deteksi dini dan pencegahan risiko penularan dari ibu dan janin. Selanjutnya, ada manfaat peneliti. Di sini ada beberapa poin untuk manfaat peneliti. Yang pertama untuk peneliti, dan yang kedua untuk institusi pendidikan, ketiga untuk masyarakat, dan keempat untuk tempat yang akan saya lakukan penelitian, yaitu Puskesmas Antang. Baik, di sini ada manfaat penelitian bagi peneliti. Yang pertama dia di situ untuk menambah data ilmiah dan referensi terkini mengenai keberadaan antibodi anti-HSV pada ibu hamil trimester 1 yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya, terutama di bidang imunologi atau imunoserologi kehamilan. Yang kedua ada institusi pendidikan. Manfaatnya itu dia menjadi sumber literatur dan bahan ajar bidang kesehatan, utamanya di bidang imunoserologi. Kemudian, adapun manfaat bagi masyarakat, yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil mengenai pentingnya screening infeksi, khususnya infeksi HSV. Sehingga ibu hamil akan terdorong untuk melakukan pemeriksaan guna mencegah resiko penularan komplikasi terhadap ibu hamil. Kemudian manfaat peneliti bagi tempat yang akan saya tempati penelitian atau Puskesmas Antang. Di sini manfaatnya untuk menyediakan data lokal sebagai dasar evaluasi dan pengembangan program kesehatan ibu hamil, terutama yang terkait dengan screening infeksi TORCH. Kemudian masuk ke poin kerangka teori. Di sini kerangka teori saya, herpes simplex virus atau HSV
Dia dapat tertular melalui hubungan seksual, luka yang terbuka, air liur, lendir. Ini merupakan cara-cara HSP dapat masuk ke dalam tubuh. Nah, HSP sendiri dia terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah HSP1 dan HSP2. HSP1 dia dapat menyerang atau menginfeksi area oral, mulut, ataupun genital. Sedangkan HSP2 hanya berfokus pada daerah genital. HSP1 maupun HSP2 dapat terjadi pada ibu hamil trimester 1. Nah, seperti yang saya sebutkan bahwa penularan HSP itu dapat melalui dari hubungan seksual, luka terbuka, air liur, ataupun lendir. Nah, ibu hamil trimester 1 ini merupakan salah satu seseorang yang beresiko tertular HSP. Kemudian, jika ibu hamil atau seseorang yang terinfeksi HSP, sistem imun tubuhnya itu akan berusaha memproduksi antibodi terhadap infeksi tersebut. Nah, antibodi yang terbentuk di sini ada dua. Yang pertama IgM dan yang kedua IgG. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa IgM itu adalah infeksi primer, dia adalah antibodi sebagai penanda bahwa seseorang ini atau ibu hamil ini baru mengalami infeksi atau baru terjangkit oleh HSV. Kemudian ada IgG. IgG di sini adalah infeksi sekunder atau yang seperti yang saya sudah ucapkan tadi bahwa dia itu adalah antibodi penanda bahwa seseorang atau ibu hamil ini telah mengalami HSV entah itu berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan lamanya. Nah, jika terbentuknya antibodi IgG dan IgM, maka sudah pasti bahwa seseorang atau ibu hamil tersebut sudah terjangkit dengan yang namanya HSP atau herpes simplex virus. Nah, HSP ini menyebabkan resiko pada janin. Yang pertama dia kelahiran prematur, kedua berat badan yang rendah, ketiga aborsi spontan, dan yang keempat dapat menyebabkan kematian pada janin. Sehingga saya peneliti tertarik untuk melakukan screening antibodi anti-HSP untuk mengetahui antibodi IgG dan IgM-nya dari serum ataupun plasma pasien. Nah, di sini pada pemeriksaan HSV bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada VCR, rapid test, dan ELISA. Namun saya peneliti akan memilih rapid test untuk melakukan screening antibodi anti-HSV, IgG, IgM. Kemudian masuk ke slide metodologi penelitian. Di sini jenis penelitian saya yaitu adalah deskriptif kuantitatif. Saya mengambil penelitian deskriptif kuantitatif karena saya akan menggambarkan hasil antibodi IgG IgM ibu hamil pada trimester pertama tanpa memanipulasi data maupun mencari hubungan antar variabel. Dan hasil dari penelitian saya ini akan berupa angka sehingga akan dipresentasekan. Kemudian desain penelitian saya di sini dengan pendekatan survei murni langsung kepada ibu hamil trimester 1 di Puskesmas Antang. Kemudian waktu rencana penelitian saya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025, bertempatan di Puskesmas Antang. Lanjut ke populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan di sini, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil trimester 1 di Puskesmas Antang yang bergejala maupun tidak bergejala. Sampel yang digunakan itu adalah sampel serum ibu hamil trimester 1. Kemudian, teknik sampel yang akan saya gunakan yaitu adalah pengambilan sampel non-probability sampling yaitu sampel kuota. Kenapa saya menggunakan sampel kuota? Karena banyaknya ibu hamil yang berada di Puskesmas Antang sehingga saya belum bisa memastikan berapa jumlahnya sehingga saya mengambil sampling kuota untuk memenuhi target dari sampel yang saya akan gunakan. Baik, masuk ke dalam slide pengumpulan data.
Pengumpulan data di sini, sumber data yang saya akan gunakan itu adalah data primer, karena saya akan memperoleh langsung hasil ini dari responden ibu hamil trimester 1 melalui kuesioner dan hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian adapun pengelolaan datanya, di sini pengelolaan datanya akan dilakukan dengan melihat dari pengisian kuesioner bagaimana dan saya akan mengambil data ini dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan sendiri. Kemudian adapun prosedur dari penelitian saya, yang pertama itu alat dan bahan yang saya gunakan yaitu adalah rapid torch, centrifuge, micropipet dan tip, sepuit 3 cc, tabung tutup merah, dan stopwatch. Kemudian bahannya ada sampel serum, buffer rapid test, alkohol swab, dan plester. Nah, analitiknya di sini saya akan menggunakan alat rapid akan diletakkan pada daerah yang datar dan bersih. Kemudian kita akan mengambil kira-kira kurang lebih 80 sampai 100 mikrolit atau setara dengan 3 tetes sampel serum dan kita akan masukkan ke dalam sumuran sampel. Setelah itu kita akan membacanya dalam waktu 15 sampai 30 menit setelah penetesan dan hasil tidak boleh dibaca lebih dari atau sama dengan 35 menit karena dapat dinyatakan tidak valid. Kemudian pasca analitik di sini, jika dia terjadi perubahan warna pada daerah C, T1, dan T2 itu menandakan bahwa dia positif IgG dan IgM-nya. Namun jika hanya terjadi di C dan T1, maka itu dinyatakan bahwa yang positif hanya IgG-nya saja, begitupun sebaliknya. Namun jika yang terjadi hanya di daerah kontrol saja, maka itu dinyatakan negatif IgG dan IgM-nya. Kemudian ada pun beberapa di sini yang menandakan bahwa hasil itu invalid, di mana dia garis hanya muncul pada daerah T1 dan T2, namun tidak muncul pada daerah kontrol, dan begitu pun seterusnya. Kemudian, ada pun alur penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan survei lokasinya dulu. Kemudian, saya akan membuat kuesioner dan saya akan berikan kepada ibu hamilnya untuk diisi supaya kita bisa menentukan datanya. Kemudian, kami akan melakukan pengambilan sampel darah vena. Setelah itu, kita akan melakukan pemisahan serum dari darah dan plasmanya. Kemudian, kami akan melakukan pemeriksaan antibodi, IgG dan IgM dengan menggunakan rapid test. Kemudian hasil pemeriksaannya, dan setelah hasil pemeriksaan keluar, kami akan membuat pembahasan dan membuat kesimpulan. Baik, sekian dari presentasi proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.